Silakan Pak. Gini Pak Ustadz, kita kan selama hidup di Barat ini kan, di Indonesia kita nggak biasa menanyakan hal-hal yang ekstrim tentang agama. Tapi di sini, misalnya kita baca media kan, terus terutama yang di internet, komen-komen yang di bawah berita itu kan sangat memukul kita gitu. Jadi kita sebagai muslim pun kadang mempertanyakan apakah yang dia bilang itu betul atau tidak. Tapi dalam hati ini takut mempertanyakan hal itu. Jadi takut nanti nggak ketemu jawabannya, takut imannya goyang. Jadi gimana caranya agar kita tetap kritis, tapi kita nggak takut gitu. Langsung aja, apa yang kemudian kita pertanyakan? Biar saya bisa tahu. Misalnya tentang terorisme, tentang muslim yang kalau di sini yang sekarang nih honor killing kan. Honor killing, jadi ada keluarga yang dibunuh sama keluarga anaknya bebas pergaulannya, tapi dibunuh sama keluarganya yang dengan daripada dia berbuat maksiat dibunuh sama keluarganya muslim gitu. Di sini ada kejadian. Jadi komen-komen yang di bawah itu kan menyudutkan muslim semua gitu. Dan kita nggak bisa, dan saya sendiri nggak punya kekuatan untuk menjawab itu. Saya mempertanyakan keimanan saya sendiri gitu. Dan bagaimana cara kita supaya kita bertanya terus, seperti Ustaz sendiri kan mu'alaf, gimana caranya agar kuat, dan ketika kita membaca itu kita nggak jatuh iman kita gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi jawabannya begini. Saya barusan tadi mengatakan pada youth, pada kemudian teman-teman kita yang masih muda, don't stop questioning about God. Jangan benar berhenti mempertanyakan tentang Tuhan. Karena kalau begitu Tuhan itu kemudian kita terima begitu saja, maka kita sama kayak orang-orang Kristen. Yang membuat orang-orang Kristen keluar dari agama mereka adalah karena mereka mempertanyakan Tuhan benar atau salah. Tapi ingat, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menyuruh manusia untuk mempertanyakan dan berpikir tentang Tuhan. Betul begitu? Maka saya katakan cuma ada satu agama yang menyuruh manusia untuk berpikir tentang Tuhan, dan Islam cuma memperbolehkan satu cara untuk beriman pada Allah, yaitu dengan cara berpikir. Makanya ratusan ayat di dalam Al-Quran menyuruh manusia berpikir agar dia dapat Tuhan. Justru dia nggak boleh nggak berpikir, karena kalau dia tidak berpikir dia akan nyaman di dalam agama yang lama, gitu loh. Contoh misalnya, afala yang zunna ilal ibili kaifa huliqat, wa ilas samai kaifa rufiat, wa ilal ardi kaifa sutihat, wa ilal jibali kaifa nusibat, fadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana unta dia diciptakan? Coba perhatikan unta itu. Coba perhatikan langit bagaimana dia ditinggikan tanpa tiang, bagaimana bumi dia dihamparkan sangat luas sekali, dan bagaimana kemudian gunung ditancapkan sehingga bumi itu tidak bergerak. Maka berpikirlah, sesungguhnya Allah menciptakan akal untuk Anda berpikir. Gitu kan ya? Inna khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi siapa? Orang yang berpikir. Sebentar lagi musim haji. Setelah musim haji, musim kondangan, musim orang nikah. Apa ayat yang sering dipakai? Wa min ayatihi, bukan Anas. Bukan, Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayati. Cuma satu yang sering dapat undangan pernikahan. Itu yatafakkarun. Atau jangan desainer kartu undangan pernikahan. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Semuanya tentang memikirkan. Maka Islam menyuruh kita jangan terima begitu saja. Bahkan Islam menyuruh kita jangan percaya dengan agama-agama bapak-bapakmu, ibu-ibumu. Coba carilah yang mana yang benar. Betul kan ya? Maka ayat pertama yang turun di antara manusia. Apa ayat pertama yang turun? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Asal katanya qara'a bukan bacalah saja. Tapi bahasa Arab itu satu kata bisa banyak arti. Dan kalau kita trace kepada rootnya, kata-katanya, maka iqra asal katanya adalah qara'a, yaqra'u qira'atan. Artinya address. What should I address you? Harus saya panggil apa Bapak? Enggak ya? Maka qara'a, yaqra'u qira'atan itu asal kata dengan itu ada kaitan dengan ismu, address. Nah, kemudian ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi. Bismi asalnya ismi, address. What should I address you? You can address me Felix. Kan ya? Anda bisa mengalamatkan saya dengan nama Felix, bisa menandai saya dengan nama Felix. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah enggak bilang Iqra bismillahil ladzi khalaq. Tidak.
Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa nama ismu Tuhanmu ini? Carinya dari apa? Iqra, berpikirlah, lihatlah, terawanglah, telitilah, coba telaahlah, analisislah. Itu artinya Iqra. Artinya use your brain, use your reason. Itu kemudian Islam. Nah, karena itulah Islam menyuruh kita berpikir all the time. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maka kemudian kita berpikir, kita bilang sama Allah, ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk berpikir, baik berdiri, duduk ataupun berbaring, supaya kami tidak masuk ke dalam neraka. Karena Allah ancam neraka bagi orang yang punya akal tapi tidak mau berpikir. Laqad dzarana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Masuk ke dalam neraka jahanam banyak daripada golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubu la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak dipakai. Nah, kembali lagi ke sana. Berarti Islam adalah agama yang menyuruh untuk berpikir. Kalau begitu, berdasarkan konsep berpikirnya Islam, dan ingat tentang dokter tadi, kalau dokter sudah memberikan medication, berarti siapa yang salah? Dokternya atau orangnya? Kalau dokter sudah memberikan medication, kalau kemudian kita nggak setuju, kita kayaknya ini bukan obatnya nih, yang benar siapa? Kita atau dokternya? Dokternya dong, gitu kan ya? Nah sama kayak kita. Berarti kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kalau ada yang tidak cocok, berarti siapa yang salah? Manusia. Berarti kita harus mencari tahu kenapa kemudian Allah menyuruh seperti tadi. Contoh, terorisme, salah satu Islamofob yang paling besar. Pertanyaan saya, Islam dikatakan terorisme itu klaim atau fakta? Klaim atau fakta? Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu adalah klaim? Itu kan yang sulit kan ya? Nah, oke, kalau gitu saya kasih tahu. Sebelum kita buktikan teroris ada sebuah klaim, saya kasih tahu ibu sekalian. Kita kemudian dinilai oleh orang-orang Barat jelek dan dinilai dunia itu jelek, itu bukan hanya ulah kita, tapi yang paling besar adalah opini media. Itu yang paling besar. Karena people tends to believe what they hear the most. Apa yang kemudian paling banyak mereka dengar? Nggak percaya. Apapun makanannya, minumannya. Ayo. Kenapa ngomong begitu? Kenapa kita bisa mikir begitu? Itu yang sering kita dengar. Maka itu yang membentuk opini kita. Nah sama kayak kemudian kita lihat di mana-mana Islam diberitakan jelek. Contoh, ketika terjadi 9/11, apa yang disebut oleh George Bush? This war, this crusade is going to take a long time. Gitu kan ya? This war, this crusade. Everyone know that crusade is between Christian and Islam. That's it. Berarti itu sudah dibentuk satu. Kedua, ketika terjadi berita-berita this jihad, orang jihad tuh begini, kan itu kan ya? Di Indonesia, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia saja. Ketika kemudian tersangka teroris digerebek, yang pertama kali disorot di rumahnya apa? Ayat Quran, ayat kursi, buku-buku Arab, gitu kan ya. Kemudian buku-buku Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Seolah-olah they want you to know that semua orang yang belajar Islam, semakin tinggi dia belajar, semakin berpotensi jadi seorang teroris. Besoknya kemudian salah satu orang yang berwenang di Densus mengatakan bahwa terorisme muncul dari kampus sekolah, kemudian kantor dan masjid. Saya protes tuh, itu kan daerah saya ngisi semua, berarti kamu nyangka saya teroris dong, gitu kan ya? Nah, mereka kata begitu. Hasilnya apa? Ibu-ibu mulai telepon anak-anaknya, kamu ngaji di mana sih? Kamu di kampus ngaji di mana? Hati-hati kamu nanti jadi teroris, betul begitu? Padahal saya kasih tahu, teroris justru merekrut orang-orang yang nggak tahu tentang Islam. Orang-orang yang nggak tahu tentang Islam itu yang paling empuk dijadikan sasaran rekrutan teroris. Karena orang yang punya iman tapi tidak punya ilmu itu ditunggangi. Kalau orang punya ilmu nggak punya iman, dia tukang menunggangi. Cocok lah itu berdua itu. Gitu kan ya? Nah maka semakin orang punya ilmu, semakin dia nggak akan kemudian akan terseret pada terorisme tadi. Karena kenapa? It's not right. Dari mana untuk kemudian ngebom orang-orang yang nggak berdosa? Nggak ada dalam Islam. Kalau orangnya punya pengetahuan, tapi kalau orangnya nggak punya, kena langsung. Gitu kan ya? Oke, berarti karena media. Contohnya lagi apa? Setiap kemudian ada kriminal yang menangkap koruptor kah dia, siapapun lah dia, masuk TV pasti pakai kerudung tiba-tiba, pakai peci, pakai baju koko. Ya Allah, muslim semua itu teroris itu, muslim semua itu kriminal itu. Gitu kan ya? That's opinion. Itulah kemudian media, itu fungsinya sangat luar biasa. Media bisa membolak-balik. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Tapi yang paling salah siapa? Tukang becak, sudah saya bilang kan itu. Nah jadi ini adalah kemudian menjadi kita melihat bersama-sama bahwa ini adalah fakta yang bisa kita lihat. Gitu kan ya, fakta yang bisa kita lihat bahwa ini dikendalikan. Nah kalau gitu ini adalah kemudian yang membentuk opini tentang Islam. Oke, kita lanjutkan tentang terorisme. Dari mana kita tahu terorisme adalah klaim bukan sebuah fakta? Islam disebarkan dengan Islam disebarkan dengan perang. Islam disebarkan dengan pedang. Klaim atau fakta?
but we buy it. Akan tapi kita kemudian makan kemudian jebakan mereka. Kan misalnya kita bilang sendiri, oh bener banget tuh, misalnya. Karena kita kemudian merasa defensif apologetis. Ternyata apa yang terjadi? Oke, saya sudah siapin karena ini pertanyaan yang sudah wajib dimanapun saya mengisi pasti nanya yang sama. Makanya saya sudah siapin. Sorry. Nih, ini adalah kemudian kalau kita cari di internet dead toss. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nasib. Itu bukan salah komputernya, salah mata Anda. Kalau kita lihat sebentar. Ya nih. Things people have done to each other. The most dead toss in the world. Number one is Second World War, and the second is Genghis Khan, British India, British colonization of India, fall of the Ming Dynasty, Taiping Rebellion, Joseph Stalin dan sebagainya, First World War dan sebagainya. Ini data ini bervariasi, tapi yang jelas inilah kemudian perang-perang yang memakan nyawa paling banyak, atau orang kemudian melakukan apapun yang memakan nyawa paling banyak. Tapi mereka lupa, ini adalah data yang bersifat formal. Tapi tahu nggak? Yang nomor pertama ternyata bukan perang dunia kedua yang memakan nyawa paling banyak. Tahu nggak yang memakan nyawa paling banyak apa? Salib. Perang salib bukan. Apa yang memakan nyawa paling banyak? Bukan perang sipil. Apa yang memakan nyawa paling banyak? Perang yang makan nyawa paling banyak adalah ketika Amerika menguasai benua ini. Dan itu bukan data saya. Menurut David Stannard, ini semua salah karena harusnya ada yang ditaruh paling atas. Dalam bukunya American Holocaust, David Stannard menulis ketika Amerika menguasai benua ini, mereka menghabiskan kurang lebih 100 juta Indian. 100 juta Indian. Loh, gak percaya? Silahkan cari di internet. Dulu di Amerika itu kemudian diperkirakan ada 100 juta Indian. Pertanyaan kita, kemana semua sekarang? Nah, ketika saya nyampe ini, mereka langsung ketik. Saya bilang kalau nggak percaya coba ketik di internet David Stannard American Holocaust. Langsung dia ketik. Ketika dia ketik, barusan kemarin dia ketik, dia bilang, oh saya dapat nih datanya. Tapi mereka bilang cuma about 40 to 50 million yang dibunuh. Sisanya kemudian mati gara-gara kemudian penyakit. Betul begitu? That's right, betul banget saya bilang. Dan coba ketik lagi, kenapa mereka mati gara-gara penyakit? Penyakit apa yang kemudian India mati? Smallpox. Dan tahu nggak kenapa penyakit smallpox? Karena itulah pertama kalinya orang-orang Amerika menggunakan bioweapon. Mereka memakai blanket yang sudah terinfected, terus kemudian orang-orang itu kemudian wabah smallpox, mati itu dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Itu kemudian dan Ustaz tahu di mana? Buktinya sudah ada sampai sekarang surat yang dikirimkan oleh Major M. Hurst kepada orang-orang yang lain untuk menyetujui kemudian perbuatan seperti itu. The first depopulation program itu 100 juta mati. Pertanyaan saya, oke, masukin nomor 1 kemudian American Holocaust. Dan ya, 1 sampai 5 ada nggak Muslim di sini? 1 sampai 10 ada nggak Muslim di situ? Ada nggak? Kalau begitu itu klaim atau fakta? Muslim itulah terorisme. Muslim adalah agama yang disebabkan oleh perang. Itu klaim atau fakta? Klaim atau fakta? Klaim. Kalau gitu Bapak Ibu sekalian, saya punya teman, dia seorang instruktur Aikido Jiu-Jitsu dan dia pelatih pas pampres. Jadi saya pernah lihat dia latihan luar biasa. Orang ketika dilihat belum kena tangannya udah kebanting Bapak Ibu sekalian. Serius, jadi hebat banget di orang ini. Dia belum kena tangannya udah kebanting. Jadi instruktur Aikido Jiu-Jitsu pas pampres, dia sering latih pas pampres. Suatu hari dia kemudian pergi ke Jepang ketemu Grandmasternya. Ketika dia ketemu Grandmasternya, maka Grandmaster bilang, "You are Muslim?" "Yes, I'm Muslim." "Iya, saya Muslim." Grandmaster bilang, "Saya kagum dengan orang Islam." Nah, kenapa? Karena orang Islam adalah punya agama. Agama Islam adalah agama satu-satunya yang boleh perang. Wih, lu ngolok-ngolok gue nih. Enggak, kata guru-guru enggak. Grandmaster bilang, "Enggak, saya enggak ngolok-ngolok, tapi serius saya sangat kagum dengan Islam." Karena jiwa jihad orang-orang Muslim sebagaimana orang-orang Jepang dalam Bushido. Boy. Terus dia bilang, terus kenapa Anda kagum dengan saya? Kenapa nggak kagum dengan Bushido Anda? Dia bilang, tadi sudah saya katakan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang boleh perang. Karena itulah Islam punya banyak aturan tentang perang.
Tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh potong pohon tempat berteduh orang, tidak boleh ganggu siapapun yang sudah masuk ke tempat peribadatan, jangan membumi hanguskan rumah, jangan membumi hanguskan tempat peribadatan, jangan kemudian ganggu orang-orang tidak berdaya, jangan kemudian potong orang di kepala, jangan mutilasi. Karena setiap orang must have a proper burial. Pemakaman yang baik. Karena setelah kemudian mereka perang, ada waktu orang perang itu nggak kayak zaman sekarang barbar. Orang zaman dulu perang itu ketika mereka selesai perang, ada waktu untuk ngumpulin mayat dan kemudian untuk memakamkan mayat, baru lanjut perang lagi. Artinya adalah apa? Yang perang itu bukan civilians, bukan. Yang perang itu adalah government to government, itu yang perang. Maka mereka kemudian nggak kemudian kayak sekarang yang dibom banyak kemudian civilians. Orang-orang kemudian bilang, oh Palestina teroris. Mereka nggak ngitung death toll-nya. Yang meninggal di Palestina 7.000, yang meninggal di Israel 700. Belum lagi kemudian ketika 70% yang meninggal di Palestina adalah civilians, 30% yang kemudian combatants. Dan kemudian di Palestina kebalik, 70% yang kemudian combatant, 30% yang kemudian civilians. Di mana collateral damage kalau begitu? Nah, kalau itu kita lihat. Maka oke, kita kembali lagi. Nah, kenapa kemudian dia kagum? Karena Islam adalah satu agama yang boleh perang, karena dia punya aturan perang dan susah banget untuk perang. Tapi agama lain dia bilang mereka tidak punya aturan perang. Karena itulah they love war very much. Mereka sangat suka perang. Nah, ini faktanya nih. Gitu kan ya? Siapa yang suka menginvasi? Yang jelas bukan orang-orang muslim. Belanda muslim atau bukan? Ketika bapak ibu saya bilang itu tuh orang-orang Islam tuh kekerasan semua, saya tinggal tanya aja, Belanda orang muslim atau bukan? Bukan. Portugis? Bukan. Inggris? Bukan. Terus dari mana Islam yang menjajah? Jadi itu kemudian faktanya. Jadi kita jelasin pada mereka, inilah kemudian faktanya. Jadi sampai pada mereka tidak ada satu pun yang kemudian muslim. Nah, kenapa kita lihat sekarang Islam keras banget? Karena ketika ada satu orang Islam berbuat kejahatan, langsung seluruh dunia tahu. Tapi ketika ada orang-orang yang bukan Islam berbuat kejahatan, they call it psycho. Ingat itu ada orang di film Batman datang bawa kemudian senjata otomatis, tembakin semua banyak mati. Apa kata pemerintah? Oh enggak, itu bukan ini kok, psycho aja tuh, bukan terorisme. Tapi kalau ada satu orang mati aja dan pelakunya muslim, teroris. Dengar ya? Ini masalah opini. Nah, jadi kita bilang sama mereka, jujur aja kalau begitu. Siapa yang kemudian teroris? Oke, kalau gitu kita ambil contoh yang lain. Bom Bali pertama. Itu kan tidak dibenarkan dalam Islam ya. Nah, tapi kita coba bahas. Yang meninggal berapa bom Bali pertama? 212-an sekian. Yang meninggal kan ya? Oke, 212-an sekian. Bom Bali kedua? Ya, about sekitar 90 kalau saya nggak salah ya. Mario yang baru tahun 2009? 19-an, 13 sampai 19-an, saya lupa angkanya. Tapi kalau digabung-gabung itu nggak akan nyampe 5.000 casualties. Dan ketika Amrozi kemudian di pengadilan dia bilang, saya nggak buat bom sebesar itu. Dan kenapa Anda bom di situ? Saya salah kemudian tujuan. Saya mau membunuh tentara Amerika, tapi ternyata tentara Amerika tidak di sana. Berarti saya salah info. Gitu kan ya? Dia salah. Jelas dalam pandangan Islam dia salah. Tapi kemudian George Bush juga diwawancarai. Kenapa kamu menyerang Irak? Karena ada mass destruction weapon. Kemudian dikerahkan kemudian pasukan ke sana. Kemudian menghabiskan orang-orang sampai sekarang sekitar hampir 1 juta lebih orang. Kemudian ketika dikonfirmasi lagi setelah beberapa tahun, kenapa kamu menyerang Irak? Ternyata tidak terbukti mass destruction weapon. Iya, saya salah. Sama-sama salah info. Gitu kan ya? Satunya mengakibatkan kurang dari 5.000, yang memang itu salah. Satu lagi mengorbankan 1 juta, dan itu juga salah. Kalau kita mau kemudian fair, oke, satu teroris cuma berarti itu lebih teroris lagi, gitu kan ya? Kan itu kalau kemudian itu kita mau fair, tapi ternyata it's not fair. Tapi tentu kita tidak perlu menjelaskan seperti itu. Yang pengen saya kasih tahu adalah bahwa kasih kemudian data-datanya. Kalau tidak ada data, jangan bicara. Gitu kan ya? Karena itu saya selalu berbicara berdasarkan data, dan saya nggak berani ngomong kalau nggak ada data. Karena saya yakin Allah pasti benar, karena itu saya cari data. Gitu kan ya? Jadi itu Islamofob tentang Islam disebabkan oleh pedang tidak terbukti sama sekali. Yang ada, yang mulai perang salib siapa? Ya jelas bukan Islam, karena itu namanya perang salib, gitu kan ya. Kalau Islam mungkin namanya perang sabit, gitu, bukan perang salib, gitu kan ya. Enggak. Tapi jelas bukan kita yang mulai, gitu loh maksudnya. Nah, ini mulai harus kita tahu bahwa tidak kemudian benar. Tapi kalau mereka katakan memang religion creating konflik, memang benar bagi mereka, tapi bagi Islam tidak. Religion justru mendamaikan orang-orang yang berselisih ketika di Arab. Religion justru mendamaikan orang-orang yang kemudian awalnya bermusuhan. Jadi kemudian mereka padu dan mereka kemudian bentuk sebuah peradaban yang canggih. Jadi kira-kira gitu. Oke, itu tentang teroris. Tentang apa lagi kira-kira? Oh, tadi tentang kemudian yang terbunuh. Keluarga siapa tadi namanya? Siapa namanya? Keluarga under killing.
dibunuh untuk menjaga kehormatan. Oh, honor killing. Dan itu dilakukan oleh seorang muslim. Oke, kalau gitu saya tanya. Orang tuanya. Oh, oleh orang. Pernah ada satu hari dan jadi ini adalah common logical fallacy. Kesalahan logika yang umum terjadi. Contoh, ada yang bilang saya begini, Ustaz, percuma aja tuh kalau misalnya. Jadi saya bilang sama orang, Mbak, kenapa nggak berkerudung? Saya tuh lihat orang kerudung tuh, tapi dia nyuri. Saya lihat dia kerudung tapi dia judes. Saya lihat dia kerudung tapi dia mulai bohong. Terus gitu saya tanya, kalau itu apakah melegitimasi Mbak? Kalau gitu gak usah kerudung. Enggak juga, aturan Allah tetap ada, gitu kan ya. Artinya adalah apa saya katakan, Mbak kerudungan dan contohkan yang baik. Logika falasi kan gitu kan ya. Artinya satu kesalahan orang dipakai untuk mengeneralisasi bahwa ajarannya salah. Enggak bisa begitu. Contoh misalnya, contoh ya, apakah semua orang Amerika mau dikatakan sebagai kemudian teroris sama seperti Joshua? Saya yakin mereka nggak mau. Perbuatan Joshua bukan perbuatan Amerika dong, kan gitu kan ya? Karena itu kita fair pada mereka. Yang kita benci itu bukan orangnya dan nggak pernah orangnya. Yang kita benci adalah cara berpikirnya itu yang kita benci. Gitu kan ya? Nah, maka kita nggak pernah benci orang. Nah, karena itulah kemudian kita katakan dalam kasus seperti tadi, ketika ada satu orang tidak menjalankan Islam dan dia berbuat dosa, Anda tidak bisa mengadres Islam sebagai yang mengajarkan mereka begitu. Makanya kalau saya ngelihat Muslim, saya nggak bakal masuk Islam, Pak, Bu. Ketika saya ngelihat Islam, saya nggak bakal masuk Islam. Saya kemudian masuk Islam karena saya berhasil memisahkan antara Islam dan Muslim. Karena Muslim itu berbeda dengan Islam. Muslim adalah yang diajarin, Islam adalah ajaran. Karena itulah saya masuk Islam. Bapak saya nanya, Lik, ngapain kamu masuk Islam? Karena Islam agama yang benar. Kamu lihat coba orang-orang yang mana yang kamu contohin benar? Memang nggak ada, Pi. Ngapain kamu masuk Islam? Karena saya tahu mereka nggak menjalankan Islam. Loh, kalau kamu mau ngapain? Berubah mereka. Berapa orang-orang Islam? 1,6 miliar. Kalau begitu, berapa orang-orang kayak kamu dan teman-temanmu ini yang gila ini? Saya bilang cuma 3%. Orang-orang Muslim yang benar-benar tahu Islam, mau berkorban untuk Islam dan mau melakukan segala-galanya untuk Islam. Bapak saya bilang, kalau gitu kamu gila. Mana mungkin 3% bisa merubah 97%? Mimpi kamu. Betul saya katakan. Secara logika itu tidak mungkin. Untungnya Tuhan saya tidak pakai logika matematik. Karena Tuhan saya punya logika kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Selesai, itu logika kita. Maka karena saya kemudian tahu bahwa Muslim tidak menjalankan Islam, karena itu saya masuk Islam untuk meyakinkan mereka bahwa mereka harus kembali pada Islam. Nggak seperti orang-orang Barat, mereka punya bad experience tentang agama. Karena itulah mereka keluar daripada agama dan mereka benci agama. Karena agama menghalangi mereka dari sains berpikir, tapi agama kita tidak, justru nyuruh kita untuk berpikir. Sampai situ jelas ya? Nah, jadi itu hanya sebuah klaim, bukan sebuah fakta. Ada pertanyaan boleh? Silahkan. Silahkan. Jadi kita harus pede dengan agama kita. Memang harus pede. Memang kemudian semua fakta-fakta yang begitu. Oke, silahkan kalau ada yang lain. Ada yang lain mungkin boleh? Ada? Boleh Pak, silahkan. Ya. Gimana phrase-nya? Mungkin memang Islam tidak ada kekerasan, tetapi juga kita harus mengakui bahwa dalam sejarah perkembangan Muslim juga kekerasan terjadi. Artinya kita lihat Ali terbunuh, Utsman terbunuh. Ya. Saya ingin komen aja dari Mas Felix. Ya, terima kasih. Oke, sama kemudian seperti tadi, pertanyaan sederhana. Kalau seandainya kemudian dalam kemudian satu sistem banyak orang jahat dan sedikit orang baik, berarti orang baik dan orang baik atau orang jahat yang oknum. Yang sedikit oknum kan ya. Berarti dalam kemudian satu kemudian sistem, kalau orang baiknya lebih dikit, maka orang baiknya oknum. Kalau orang jahatnya dikit, berarti orang jahatnya oknum. Contoh, kalau ada orang banyak kemudian marah sama Anda, tidak suka sama Anda, maka Anda harus berpikir, jangan-jangan Anda yang salah. Gitu kan ya? Tapi kalau kemudian orang banyak kemudian suka dengan Anda dan hanya sedikit orang yang gak suka dengan Anda boleh mengabaikan dia. Ya, iya atau ya? Iya jadi ya. Itu kan sebuah sistem kan ya. Jadi gini, oke, anggaplah Anda sebagai seorang manajer. Anda menerapkan satu sistem dong pada perusahaan Anda kan ya. Oke, sistemnya begini mulai sekarang. Masuknya jam segini, rewardnya segini, punishmentnya begini. Anda buat sistem lah. Ternyata sistem Anda membuat banyak karyawan Anda keluar. Berarti siapa yang salah? Sistem atau karyawan Anda? Mungkin sistem, mungkin karyawan Anda, tapi cenderung yang punya salah pasti sistem Anda. Gitu kan ya? Orang lain kemudian bisa retain karyawannya, kenapa kita tidak? Berarti yang salah kemudian bisa jadi kita, kemungkinan besar. Tapi kalau sebaliknya, kalau kemudian kita terapkan sistem dan ada 1-2 orang yang keluar, berarti salah siapa? Orangnya. Berarti sistemnya sudah benar, tetap lanjut. Sampai di sini oke? Oke, kalau itu dalam Islam pertanyaannya. Dan gak hanya dalam Islam, setiap peradaban, setiap pemerintahan punya kemudian sejarah kekerasan.
punya kemudian sejarah pembunuhan terhadap pemimpin. Amerika paling banyak. Kemudian lewat data. Jadi pemimpin yang kemudian dibunuh itu lebih banyak Amerika daripada Islam. Tapi oke, kita bahas tentang Islam. Bagaimana tentang kasus Utsman yang dibunuh, tentang kasus kemudian Ali yang dibunuh, dan tentang kasus Umar yang dibunuh. Pertanyaan saya, Umar dibunuh oleh siapa? Oke, Utsman dibunuh oleh siapa? Kaum muslim. Ali dibunuh oleh siapa? Abu Miljam namanya. Kan ya? Abu Miljam ini orang mana? Khawarij. Orang Khawarij yang sudah keluar daripada Islam. Karena dia meyakini harusnya Ali itu kemudian jadi nabi, kan ya? Jadi kemudian pengganti nabi atau jadi nabi beneran. Berarti Umar bin Khattab dibunuh oleh siapa tadi? Abu Lulu. Dia muslim atau bukan? Ketika ditusuk kemudian Umar bilang, coba lihat yang musuh saya siapa? Muslim atau bukan? Bukan. Alhamdulillah, saya bukan dibunuh oleh seorang muslim, gitu kan ya. Alhamdulillah, berarti saya kemudian dapat seperti doa saya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, semoga aku mati sebagai seorang syahid dan dia mati sebagai seorang syahid. Gitu kan ya. Utsman bin Affan meninggalnya agak kompleks, tapi saya jelasin sedikit saja. Itu kasus karena fitnah. Karena fitnah yang dibuat oleh kemudian seorang munafik yang dia memang menginginkan perpecahan dalam Islam. Namanya Abdullah bin Ubay. Ya, Rasul tahu dia munafik, tapi Rasul biarkan. Nah, maka kemudian ketika kemudian dia ini kemudian memprovokasi Muslim, maka Muslim itu jadi terprovokasi. Utsman ini kemudian korupsi, kolusi, nepotisme yang diangkat kemudian orang-orang dia semua dan sebagainya. Padahal tidak terjadi seperti itu. Dan pada waktu itu Ali bin Abu Thalib sudah bilang pada Utsman, kita harus keluar dari rumah ini. Kalau kamu mau keluar dari rumah ini, kita kemudian keluar. Kalau enggak, kita perangi mereka sekarang juga nih, orang-orang yang kemudian termakan provokasi ini. Utsman bilang apa? Tidak, saya tidak mau jadi orang pertama menumpahkan darah setelah Rasulullah. Tidak. Karena Utsman itu adalah seorang khalifah yang paling lembut hatinya dan paling pemalu. Jadi kalau pengen lihat orang paling pemalu dan paling lembut hatinya, itu Utsman. Maka dia nggak mau membuat kemudian pertumpahan darah. Nggak seperti Umar. Utsman itu jauh banget dengan kemudian Umar. Sifatnya bertolak belakang. Walaupun kemudian sama-sama baik, kan ya. Nah, maka kemudian Utsman kemudian dikatakan begitu. Tidak, saya tidak mau. Nah, maka kemudian dia bermimpi. Dia bermimpi pada waktu itu karena sahabat mimpi tentang Rasul pasti benar. Kalau kita bermimpi tentang Rasul belum tentu. Karena kan kita nggak pernah lihat Rasul, kan ya. Tapi kalau sahabat bermimpi tentang Rasul pasti benar. Apa dia mimpi? Kemudian Rasul berkata, Utsman, mau nggak kemudian kamu besok berpuasa? Dan besok kita berbuka sama saya. Utsman tentu senang dong, mau banget ya Rasulullah, mau banget. Akhirnya kemudian Utsman kemudian berpuasa dan dia tahu bahwa dia akan terbunuh. Dan itu juga sudah diprediksi oleh Rasulullah. Ketika naik ke Bukit Uhud, ada Utsman, ada kemudian Umar, ada kemudian Abu Bakar, ada Rasul. Uhud itu bergetar. Rasul bilang, diam wahai Uhud, sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang syuhada, dan ada seorang siddiqin. Gitu kan ya? Nah, berarti siapa siddiqin? Abu Bakar. Siapa itu kemudian syuhada? Umar dan Utsman. Nabi ya Nabi Rasulullah lah. Dan maka kemudian itu sudah diprediksi, maka terjadi karena provokasi. Nah, setelah kemudian itu terjadi, semua juga pada bertobat. Nah, kalau gitu Ali seperti apa? Ali juga sama, perkembangan daripada kasus kemudian Abdullah bin Ubay tadi. Muncul Khawarij muncul kemudian untuk menentang Islam. Yang jelas artinya adalah apa? Itu miss kemudian daripada penerapan Islam. Rasul benar ketika kemudian berkata bahwa taraktu fikum, aku meninggalkan padamu dua hal, Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang berpaling daripada itu, maka kemudian dia kemudian pasti tidak akan selamat. Nah, maka itu contoh bagi kita bahwa ternyata ada yang lebih berbahaya daripada musuh yang di depan mata, yaitu adalah musuh di dalam. Jadi gitu kira-kira. Makanya dalam satu hadis yang kemudian yang kemudian agak doif, tapi kemudian ada berkata begini, Rasul berdoa pada Allah 3 doa, tapi kemudian satunya tidak dikabulkan. Apa yang Rasul doakan? Ya Allah, jangan kemudian binasakan kemudian umat kami dengan kelaparan. Rasul dikabulkan. Jangan binasakan kami dengan banjir, dengan air bah. Rasul dikabulkan. Yang ketiga, jangan binasakan umat kami dengan permusuhan di antara mereka. Allah mendiamkan. Nah, berarti itu sebuah contoh buat kita bahwa hati-hati, ukhuwah itu penting. Bahwa kita nggak akan mati gara-gara kelaparan, kita nggak akan mati gara-gara diserang orang, kita mati gara-gara kita nggak bersatu. Itu maksudnya. Jadi jelas ya. Jadi tentang khalifah. Jadi memang ada sejarah-sejarah kekerasan. Kita tidak kemudian menafikan itu, tapi tentu yang kemudian kita sampaikan adalah yang kita lihat bukan muslimnya tapi sistemnya. Beda dengan sistem kapitalis. Sistem kapitalis memang sudah cacat dari awal. Nah, karena itu kita lihat sistemnya. Yang jadi oknum itu yang baik atau yang jahat. Nah, jadi kira-kira begitulah. Tapi kita harus kemudian kita harus kemudian fair juga. Kita kemudian mention tentang kekerasan dalam Islam, tapi kita harus mention dong Islam di golden age-nya, gitu kan ya. Nah, itu kemudian harus mereka tahu juga. That's why. Ada yang silahkan boleh. Ada yang ada? Silahkan. Boleh Pak. 2. Terima kasih Pak Ustadz. Ini asumsinya tadi yang dari Pak Ustadz sampaikan ya, antara Islam dengan Muslim bisa dipilah. Ya. Nah, sekarang kan dunia ini kan mau nggak mau arahnya ini akan abadnya China ya Pak ya. Nanti superpower itu China lah ya.
Nah, ini kita bicara dalam konteks Indonesia. Oke. Kenapa ya Islam itu di Indonesia, Islam atau Muslim? Saya juga jadi mikir tadi. Muslim. Ya, Muslim barangkali ya. Itu tuh susah untuk maju secepat saudara-saudara kita yang Tionghoa dalam arti ekonomi, Pak. Ya. Kenapa sebenarnya begitu? Karena secara value, secara keyakinan Islam kan yang tersempurna. Itu aja, makasih. Kita mau bahas ekonomi makro atau ekonomi mikro? Semuanya. Karena ini penting. Semuanya, Pak. Semuanya. Oke, terima kasih. Jadi gini baru sekalian. Kalau sekarang kemudian kita lihat kemudian China, kemudian kalau kita lihat ekonomi makronya kemudian kan masuk ya. Nah, kenapa kemudian bisa seperti itu? Jadi gini, ekonomi makro itu kan dipengaruhi oleh namanya kebijakan pemerintah. Gitu kan ya. Maka ekonomi makro di Cina itu kemudian mendukung pemerintahnya, kemudian dengan kebijakan itu. Di Indonesia itu ada dua masalahnya. Satu salah sistem, dua kesalahan yang tersistemkan. Nah, satu kemudian salah sistem, satu kemudian salah pemimpinnya. Karena gini Bapak sekalian, Jepang rapi nggak? Rapi ya. Kita bahas tentang sistem dan kesalahan sistem dan kesalahan yang tersistemkan. Nanti baru kita bahas tentang ekonomi lagi. Jadi gini, kalau kita lihat kemudian Jepang kan rapi banget kan ya. Nah, karena Jepang tuh rapi banget karena kenapa? Karena dia minim dalam kesalahan yang tersistemkan, tapi dia salah sistem. Maka kerapihan dia itu luar biasa banget. Maka ketika kemudian saya pergi ke Jepang, ya Allah, ketika lihat trotoarnya itu bagus sekali. Saya langsung telepon teman saya kemudian yang di IPB. Tahu nggak kamu? Dulu rumah kos-kosan itu lebih jorok tau daripada di sini. Saya lebih tidur di sini daripada rumah kos-kosan dulu. Ya maksudnya saya kasih tahu itu sangat bersih sekali, sangat bersih sekali. Nggak ada puntung rokok sedikit pun, nggak ada kemudian debu bahkan sedikit pun nggak ada pada waktu itu saya. Ya berlebih-lebihan sih tapi ya kira-kira gitulah. Nah tapi sangat bersih sekali. Ketika pergi turun dari train, langsung tuh orang-orang semua tuh langsung antri. Tahu nggak antri kemana? Antri naik elevator. Orang Jepang tuh love antri, sangat demen banget antri. Jadi mereka tuh kalau naik elevator, yang sebelah kanan tuh dikosongin, sebelah kiri diisi. Dan untuk ngisi sebelah itu harus antri. Karena kalau mereka mulai sebelah kanan dan mereka diam di sebelah kanan, bakal kemudian dapat punishment dari orang. Dan punishment bukan dipukul, dilihatin aja. Di situ udah malu banget. Saya pertama kali sana naik tren masuk sebelah kanan, pusat sini. Orang udah ngeliat itu, ini orang mudik banget sih gitu kan ya. Maklum kan belum pernah kesana gitu ya. Jadi ya saya baru tahu, oh ya sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu untuk naik, untuk orang naik ke atas cepat. Jadi mereka berikan ruang bagi orang. Jadi mereka sangat takut sekali untuk mengganggu orang lain. Jadi ketika kemudian di train, nggak ada yang kemudian nelpon di train itu nggak ada. Itu tabu luar biasa, nggak ada aturan. Tapi tabu luar biasa. Kalau kemudian di train orang pas kemudian baca buku atau kemudian tidur. Saya pun agak stres sedikit, saya bawa payung, saya gantungin aja payungnya di atas. Ustaz, jangan Ustaz, kayak orang stres Ustaz. Jadi apa-apa nggak boleh gitu kan ya. Jadi kemudian saya bilang, ya itulah kemudian teratur orang Jepang kan ya, sangat kemudian antri dan tepat waktu dan sebagainya. Tapi setiap kesalahan kesalahan sistem yang tersistemnya minimal. Tapi setiap kesalahan sistem pasti punya tumbal. Rapi, bersih, keren. Tapi apa tumbalnya? Bunuh dirinya 300.000 per tahun. 300.000 per tahun coba bayangin. Untuk negara sekecil itu 300.000 per tahun is a big numbers. Sangat besar itu. Equal 88 orang per hari. Tahu nggak ketika saya pergi ke Jepang? Di situ ada sebuah kereta yang marketingnya begini. Anda harus naik kereta kami. Kenapa? Karena kalau ada orang bunuh diri kami bisa bersihin 20 menit lebih cepat. Ada nggak yang ada di Jepang sekarang? Ada nggak kereta itu? Ada. Jadi ada komuter lain khusus untuk orang bunuh diri dibersihin lebih cepat. Karena kenapa? Itu vital di Jepang. Kalau ada satu bunuh diri, mati itu semua kemudian komuter lain itu. Karena nggak bisa jalan semua. Karena itu kan integrated. Jepang itu ada 7 lapis kemudian komuter lain. Yang kalau kemudian satu berhenti, jangan nggak bisa jalan karena pasti tabrakan. Jadi dibersihin lama banget. Nah ada satu komuter lain yang 20 menit lebih cepat dibersihin. Gak masuk akal banget. Tapi bagi mereka itu sangat penting. Karena kerja adalah segala-galanya bagi mereka. Jadi pulang kerja harus tepat waktu dan sebagainya harus tepat waktu. Mereka benci kalau nggak tepat waktu kan gitu kan ya. Nah itu yang pertama. Jadi banyak orang bunuh diri. Sampai di sana ada tulisan di tempat favorit bunuh diri. Jadi di sana ada tempat favorit bunuh diri. Karena kereta itu setiap 4 perhentian dia berhenti. Maka favorit bunuh diri itu perhentian yang ketiga. Ketika velocity lagi secepat-cepatnya. Jadi itu tempat paling bagus untuk bunuh diri supaya langsung mati. Nggak kemudian ada cacat atau sebagainya. Maka di situ ditulis siapa yang bunuh diri di sini Anda kena denda 100 juta yen. Iya, 100 juta. So siapa yang bayar? Keluarganya. Good question. Berarti keluarganya nggak bisa didik anak-anaknya. Itu satu. Kedua, banyak kemudian tren orang tua sekarang bunuh diri, bukan hanya muda. Kenapa orang tua bunuh diri? Karena mereka kesel sama anaknya yang ngirim mereka ke daycare. Kata Mbak Jumpo, lu udah gue
udah gue besarin, gue gede, dimasukin ke jompo, gue mati aja nih. Kenapa? Supaya anaknya yang bayar. Paham maksudnya? Itu hukuman terakhir buat anaknya. Iya serius itu. Hebat ya itu makanya. Stres orangnya. Gitu kan ya. Jadi kemudian gini. Jadi selalu ada tumbal untuk sebuah kesalahan sistem. Tapi kesalahan yang tersistemanya minimal. Maka untuk membuat rapi, untuk buat bersih, nggak perlu Islam. Sekali lagi saya ulang. Untuk buat rapi, untuk buat bersih, untuk buat nggak macet, nggak perlu Islam. Orang lain juga bisa. Tapi untuk buat kemudian civilization, untuk benar-benar masyarakat yang beradab, Anda mutlak perlu Islam. Karena kalau tidak, Anda punya tumbalnya. Jepang punya tumbal, Amerika tumbal semua itu. Superhero kan banyaknya di Amerika. Tahu kenapa superhero banyak di Amerika? Karena mereka imagine the world without crime. Karena crime paling banyak di Amerika. The most dangerous place is America. Silakan coba baca kemudian penelitian tentang itu. Sudah saya bilang, saya nggak ngomong kalau nggak ada data. Kan ya, bahwa kemudian terjadi berapa menit sekali pemerkosaan, berapa detik sekali kemudian perampokan bersenjata dan sebagainya. The most dangerous place is Amerika. Maka mereka punya banyak superhero. Gitu ya, supaya kemudian tadi angka kemudian divorce rate di atas 50%. Angka kemudian anak broken home luar biasa banyak dan meningkat setiap tahun. Drugs mati itu, ngeri banget tuh. Bertambah terus setiap tahun drugs dan sebagainya. Itu adalah kemudian tumbalnya. Artinya adalah apa? Untuk kemudian masyarakat yang beradab, Anda perlu Islam. Oke, jelas ya tentang sistem dan kesalahan yang tersistemkan. Kita bahas tentang ekonomi. Nah, ekonomi kemudian kita lihat ini adalah masalah goodwill. Kalau Cina salah sistem, dia harus punya kemudian tumbal. Tapi kesalahan yang tersistemkan yang minimal. Karena kalau goodwill dari pemerintah luar biasa. Di dalam Indonesia tidak seperti itu. Contoh sangat nyata sekali. Pajak itu luar biasa ngeri itu. Luar biasa ngeri. Contoh misalnya, itu daging sapi gitu ya. Lihat kemudian bagaimana kemudian ini contoh daripada kemudian kapitalisme, politik dagang sapi. Jadi politik dagang sapi itu apa? Kita pending itu tentang bahasa tadi, kita bahas tentang sapi itu karena sudah ada yang ngomong gitu ya. Nah, politik dagang sapi itu begini, seorang kemudian penguasa tidak akan bisa jadi penguasa kalau nggak ada duit, betul begitu? Untuk jadi seorang MPR berapa harus dikeluarkan? Saya belum pernah Ustaz ya, saya tahu Anda belum pernah, saya juga belum pernah. Tapi kan Anda harus tahu berapa nilainya. Berapa nilainya? Miliaran. Exactly-nya berapa? 10 miliar. 10 miliar. Mungkin hampir mendekati. Banyak banget. Ya segitulah. Tahu daerah Baru di daerah Makassar, dekat Makassar, sekitar 4 jam dari Makassar, kota Baru. Nah, saya tahu persis karena ada kemudian teman sekantor saya yang punya teman mencalonkan untuk jadi kepala daerah di kota Baru itu. Nah, dia mengeluarkan 3 miliar dan tidak menang sama sekali. Stres dan sebagainya. Berarti untuk jadi seorang kemudian pemimpin, untuk jadi seorang kemudian pejabat, orang kadang-kadang sebagian besar harus mengeluarkan uang yang banyak. Costly. Demokrasi Indonesia is very costly. Nah, kemudian dia punya duit yang banyak. Duit itu dari mana? Dari dirinya sendiri? Nggak mungkin. Dari mana? Sponsor, kapitalis. Nah, untuk apa? Setelah kemudian dia menang, dia harus memberikan satu kebijakan yang menguntungkan pada sponsor. Itu yang terjadi di negeri kita. Bagaimana kemudian kapitalisme memakan dunia. Dan itu mengerikan sekali. Nah, contoh misalnya yang nyata-nyata saja, di tempat-tempat seperti Cina nggak ada yang kemudian namanya kemudian pembatasan, atau nggak ada yang kemudian namanya bearing. Itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Di Indonesia, contoh saya bekerja di perusahaan pestisida, jadi saya tahu persis bahwa dalam perusahaan pestisida, MNC, perusahaan multinational company yang menemukan satu kemudian senyawa untuk membasmi satu organisme pengganggu tertentu, itu tidak boleh dicontoh selama 15 tahun. Cina boleh buat itu, kita nggak boleh buat. Paham tidak susah ya? Susah. Pajak, balik lagi. Orang kemudian mau establish sebuah perusahaan, pajaknya sudah luar biasa, mengerikan. Kan ya? Makanya banyak pembohong dalam bidang pajak. Ustaz ngomong aja nggak boleh begitu. Saya punya data 16 instansi paling korup di Indonesia yang dikeluarkan oleh ICW. Nomor 1 adalah itu yang paling korup. Yang paling sering korup apa? Kalau saya nggak salah, Departemen Pajak. Tapi pajak korupnya banyak, tapi korupnya dikit-dikit. Yang korupnya dikit tapi sekali banyak, itu pengadilan. Itu data dikeluarkan oleh ICW. Jadi goodwill itu ekonomi makro. Ekonomi mikro beda lagi. Ekonomi mikro jadi gini Bapak sekalian. Saya cerita tadi tentang Belanda. Siapa tahu kebijakan Belanda Vrede Oosterlingen? Gak ada yang tahu. Jadi gini, penduduk Indonesia itu dibagi 2, inlander dan kemudian Vrede Oosterlingen.
Nah, Fremdov ini adalah orang-orang yang kemudian di luar daripada Indonesia. Siapa mereka? India, Arab, dan Cina. Maka mereka diberikan privilege untuk belajar, untuk dapat sumber daya alam dan sebagainya berdasarkan akte kelahiran. Coba cek balik ke rumah, lihat akte kelahiran masing-masing. Kalau Anda pribumi dan Muslim lahirnya pasti 1920. STBLD 1920. Kalau pribumi dan Muslim. Kalau saya non pribumi dan Kristen 1917. Di aktenya, dari situ kita dibedain boleh sekolah atau enggak, boleh dapat sumber daya alam atau tidak. Maka waktu itu orang pribumi benci banget sama orang-orang yang dapat sumber daya alam, termasuk orang Cina. Tapi kenapa orang Arab nggak dia benci? Orang Arab kemungkinan karena mereka sama-sama Muslim jadi nggak terlalu benci. Orang India benci juga orang Indonesia. Makanya ada sebuah pepatah, ini mohon maaf ya, ini pepatah ya. Katanya kalau ketemu sama orang India sama kobra yang mana duluan dibunuh? Mungkin jangan kobra, kalau kobra nggak berbahaya, orang India lebih berbahaya katanya misalnya. Maka ada kemudian sikap-sikap benci seperti tadi. Maka ketika kemudian dikasih sumber daya, maka sampai sekarang orang-orang Cina memegang sumber daya. Secara logika, kalau saya orang Cina, kalau saya non Muslim, siapa yang bakal saya naikin? Yang Muslim atau yang pribumi? Yang Cina. Yang non Muslim, yang pasti saya kasih akses juga. Maka itu secara mikro. Makanya orang-orang Indonesia susah kemudian membangkit ekonominya. Karena secara kemudian dia tidak punya kemudian edukasi, dia miskin, dia nggak punya edukasi, dia nggak punya akses. Orang Cina punya akses. Karena itulah mereka nggak bisa menguasai ekonomi. Masalah akses saja nih sebenarnya lingkaran setan. Orang nggak sekolah nggak bisa punya pendidikan. Nggak punya pendidikan berarti nggak punya skill. Nggak punya skill berarti nggak punya akses. Terus begitu. Mau sekolah atau mau kerja, mau sekolah atau mau kerja. Tapi orang yang sudah kaya, lahir dengan kemudian kekayaan, maka dia punya akses, dia lebih kemudian kaya lagi, lebih kaya lagi, punya akses, lebih kaya lagi dan sebagainya. Maka itu lingkaran setannya. Yang memutus siapa? Yang harusnya menyetarakan akses adalah pemerintah. Kan sudah Ustaz, bos, program biaya operasional sekolah. Mau tahu datanya? Saya harus kemudian banyak mengedukasi orang-orang karena kenapa? Karena kadang-kadang pemerintahan kita itu meng-keep orang-orang terus untuk uneducated supaya kita nggak protes. Maka kemudian ketika saya bilang kemudian pada orang-orang di Amerika, Muslim di Amerika, kalau orang-orang Amerika yang tinggal di Indonesia, kira-kira dia banyak protes nggak pada pemerintah Indonesia? Pasti banyak protes karena dia tahu hak mereka. Mereka sudah teredukasi tentang hak mereka. Ini adalah kemudian makalah sistem pendidikan yang kemudian saya buat, yang kemudian menggambarkan seperti apa kondisi pendidikan di Indonesia, bos dan sebagainya. Bagaimana kemudian upaya kemudian pemerintah untuk mengentaskan kebodohan di Indonesia, gitu kan ya? Nah kalau gitu kita lihat nih. Ini data Indonesia nih. 2006 peringkat ke 108, 2007 107, 2009 peringkat ke 109, tahun 2009 peringkat ke 111. Saya nggak tahu tahun 2010 dan sebagainya. Yang jelas kita bertambah turun. Ini adalah Human Development Index yang dikeluarkan oleh World Bank, UN, United Nations, UNDP. Nah, kemudian sama, sekolah gratis. Tapi sekolahnya di mana? Kenapa kemudian dikatakan sekolah di mana? Nah, kemudian ini coba kita lihat nih. Coba lihat nih. Ini kemudian biaya diperlukan untuk sekolah gratis. SD ini kemudian sekitar segini, program BOS cuma mengcover segini. Sedangkan kita punya segini yang harus ditambah OTP bertambah besar lagi. Sedangkan coba lihat nih sekolah negeri dan uang pangkalnya. Itu bukan isapan jempol. Saya yang kemudian datang sendiri dan saya melihat sendiri. Dan anak saya baru masuk SD dan saya tahu persis tentang uang itu. Mungkin lebih tapi kurang nggak? Oke ya, sampai sini oke ya? Lebih parah lagi nih, coba lihat nih. Nih, kalau Anda mau sekolah gratis itulah kondisi sekolahnya. Bocor di mana-mana, hancur di mana-mana, gitu kan ya? Dan kemudian masih banyak biaya-biaya yang lain, pendaftaran, bangunan, seragam, OSIS, ekstrakurikuler, kegiatan, bla 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 bla, banyak sekali. Padahal ayo sekolah kan itu kan ya. Misalnya bisa kita lihat nih, 2009, tahu maksudnya? Dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, harga sekolah, harga pendidikan naik hampir 300%. Sedangkan gaji orang berapa sih sehari kemudian inflasi? Kenaikan gaji berapa persen setahun? 3-5%. Gitu kan ya? Sedangkan naiknya biaya pendidikan 300%. Bisa dibayangin nggak? Hanya orang kemudian yang kaya yang boleh sekolah, yang miskin dilarang pintar. Nah jadi kira-kira ini kemudian kita lihat 11%. Nomor 12, 11,7 anak Indonesia putus sekolah dan kondisinya seperti ini. Nah kemudian seperti ini. Kualitas bangunan 60% rusak berat. Dan kemudian sementara orang-orang kaya kalau kuliahnya di sini, sekolahnya di sini, kira-kira gimana aksesnya? Orang kaya tambah kaya nggak? Tambah kaya. Orang yang miskin? Nah itu secara mikro. Kalau kita lihat nih fasilitas kemudian wajar kan mereka lulus UN.
yang udah sekolah kayak tadi ya, gimana mau lulus nih? Coba lihat nih, SD Priu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagainya. Coba bayangin coba. Satu sekolah dibagi 6, coba bayangin. Gitu kan ya? Berarti satu hari itu berapa jam itu sekolahnya itu? Dan guru-gurunya saya yakin nggak ngajar setiap hari. Gitu kan ya? Nah kalau kita lihat hasilnya apa? Nih hasilnya nih. Tuh bunuh diri. Nggak lulus UN bunuh diri. Ya ini dia menangisin teman-temannya bunuh diri tuh. Tidak lulus siswa sama jadi ada yang bunuh diri. Kemudian apa lagi kemudian? Nih bakar sekolah. Gebukin, bukan bakar sekolah, gebukin guru-gurunya. Hasil sistem pendidikan. Wajar aja orang kemudian di sistem di departemen pendidikan juga banyak korup. Wajar kalau sistem pendidikan jadi seperti ini. Apa yang terjadi? Nih korban ujian nasional yang bunuh diri. Kemudian ini orang miskin dilarang sekolah dan sebagainya, coret-coret, seolah-olah nggak akan mati selama-lamanya. Coba lihat, kalau Anda jadi direktur, Anda mau nggak direktur orang-orang semacam ini? Sedih kan ya? Nah kalau kita apalagi bisa kita lihat, iya itu yang terjadi. Terus kemudian masih banyak lagi nih tawuran mahasiswa dan sebagainya. Dan kemudian, nah kalau itu kita lihat. Ini faktanya nih, Lembaga Demografi UI meneliti 52,3% angkatan kerja setingkat SMP, 19 kemudian sampai kemudian SMP, 20% SMA, dan hanya setengah penduduk Indonesia yang perguruan tinggi. Bandingkan dengan Thailand, bandingkan dengan Malaysia, tingkat S1, S2, dan S3-nya. Betul kan ya? Nah, maybe. Nah, hanya 46,8% yang menyelesaikan wajib pendidikan 9 tahun. Dan kemudian ini yang mudah kita lihat nih. Yang kemudian saya bilang tadi, kenapa pendidikan jadi mahal? Yang kemudian berkaitan ekonomi mikro dan sebagainya. Nah, apa kemudian gara-gara kemudian anggaran pendidikan kita yang rendah? Ternyata tidak. Anggaran pendidikan itu naik banyak sekali, dari 2005 sampai 2009, tapi tidak menaikkan angka partisipasi murni. Coba, artinya apa? Kalau Anda orang statistik melihat data ini, apa yang Anda pikirin? Bocor. Itu bukan penyebabnya, bocor. Nah itu betul semua tuh. Kenapa? Harusnya kalau kemudian ditingkatkan anggaran, harusnya kan naik nih angka partisipasinya kan ya. SD, SMP, SMA, kuliah, harusnya kan naik kan ya. Nah, PT sebalik, SD, SMP, SMA, PT, harusnya naik kan ya, tapi tidak naik-naik. Ini datanya saya dapat kemudian dari Departemen Pendidikan sendiri. Nih, coba tabel anggaran dan kemudian angka partisipasi murni. Coba lihat nih indikasinya, kemudian anggarannya nih naik dari 8,1 triliun pada 20 triliun, hampir lebih daripada 20 kali lipat, tapi tidak menaikkan angka partisipasi murni. Alias apa? There is something wrong. Oke, jadi kira-kira begitulah. Nah itu tentang kemudian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Jadi kira-kira gitu. Ada ini? Silahkan. Oh satu tadi, Bapak. Terus gimana caranya kemudian kita kemudian membenahi? Silahkan kalau ada yang tanya itu. Jadi sesi keduanya. Oh ya, pertanyaan terakhir boleh. Silahkan. Silahkan. Ustaz paling datang malah buat stres aja. Terima kasih Bapak sekalian. Memang tugas saya datang itu membuat Anda stres. Kenapa? Supaya Anda juga tahu bahwa ini harus ada yang dirubah kan gitu kan ya kan gitu. Bahwa kita nggak bisa begini-begini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya saya mau tanya bagaimana menjawab pertanyaan non muslim tentang mereka yang pikir tidak masuk akal, seperti wanita harus berkerudung, makan babi haram, berpuasa yang panjang, lelaki boleh memiliki suami 4 istri. Tadi Pak Iman, benar kan Pak ya ditanya kan ya? Saya sudah bilang sama Pak Iman, tenang pasti ditanyain. Oke, terima kasih. Tapi sementara tadi Pak Ustadz bilang kalau aturan itu harus tidak ada logika gitu ya, harus hanya sami nawa atau. Betul, terima kasih. Saya punya dua pilihan. Mau materi tentang wanita saya bahas besok atau saya bahas hari ini? Besok atau hari ini? Besok. Oke, kalau besok ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti insya Allah yang cewek-cewek yang mau melihat materi lengkapnya tentang feminisme di dalam Islam nanti akan saya bahas besok. Nah jadi hari ini karena ada bapak-bapak kita bahas tentang habit saja. Jadi nanti besok kita bahas tentang wanita dan saya jawab lengkap. Tapi insya Allah kisi-kisinya saya kasih sekarang. Jadi gini kisi-kisinya ibu sekalian. Seperti kasus tentang dokter tadi. Ya kasus tentang dokter. Dokter itu apa terjadi? Kita datang ke dokter. Contohnya dokter kemudian bilang begini dan begini. Kita terima nggak?
Ada nggak orang-orang barat yang questioning, why doctor you give me this medication, why not others? Apa senyawa-senyawanya yang ada di situ? Kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa tidak 5 kali sehari? Ada nggak yang nanya begitu? Enggak. Kenapa mereka nggak nanya? Apa karena mereka nggak rasional? Karena mereka trust sama dokter. Jawaban yang sama. Kepada orang yang nanya, kenapa wanita harus berkerudung? Kenapa kemudian orang harus puasa dan sebagainya? Jawabannya, karena Allah yang memerintahkan. Berarti, do you trust to the doctor or not? Itu masalahnya. Berarti yang dibahas adalah, sebelum kita bahas itu semua, kasih tahu dia, do you believe in that? Kita balas tanya, I'm not believing it. Oke, berarti kalau gitu bukan itu kita bahas. Karena kalau dia nggak believe in that, mau sampai busa pun nggak akan sampai selesai. Sekarang saya tanya, kenapa babi haram? Ayo, jelaskan pada saya babi itu haram secara sains, secara logika. Kenapa babi haram? Karena mengandung banyak cacing pita. Kalau cacing pitanya nggak ada lagi, Karakter hidupnya. hah? Karena karakter hidupnya. Karena karakter hidupnya, DNA-nya hampir sama dengan manusia. Orang lain banyak makan babi itu nggak apa-apa kok. Kenapa? Ya. Berarti babi menguntungkan dong. Iya, tapi baru dimakan. Oke. Kalau ayam makannya kotor nggak? Kotor, sampah juga. Kotor juga, sampah juga kan ya? Nah, ikan lele? Saya cuma ingin kasih tahu, if you argue with me by logics, Anda nggak akan pernah menang. Apalagi Anda argue dengan orang yang nggak percaya dengan Islam, by logics Anda nggak akan pernah menang. Satu-satunya jawaban kenapa babi haram adalah karena Allah mengharamkan dan. Ya, benar ya. Tapi orang harus percaya dengan Allah, harus percaya dengan dokternya kan itu kan ya. Paham ya? Paham nggak kira saya? Berarti jangan. Don't try to argue with others dalam perkara syariah. Ingat karena Aisyah berkata, kalau Rasul memberitahu kami halal dan haram sebelum kasih tahu kami akidah, kami tolak itu semua halal dan haram. Kenapa mereka tidak tolak? Wahai sahabat-sahabat sekalian, setelah homer sudah diharamkan, nggak jadi minum itu kan ya. Oh sekalian tanggung, tidak begitu ceritanya. Nggak jadi minum, yang ada dipercayain semua. Kenapa? Sami'na wa ta'na, karena mereka tahu persis dokternya. Kolesterol, jangan kolesterol deh. Ada yang sakit jantung? Gak ada ya? Back then in Seattle, ketika saya main di Seattle, ketika saya tanya siapa sakit jantung, ada seorang bapak-bapak sakit jantung. Dia sudah punya 3 balon dalam badannya. Berapa balon? 3 balon. Dan tahu gak satu balon berapa? Dia bilang pada saya, satu balon 100 juta, 300 juta dalam balonnya itu untuk support hidup dia. Dan dia sekarang sudah 73 tahun kalau saya gak salah. Oke, 70 tahun ya, 70 lebih tahun, tapi ada 3 balon di dalam dadanya nih. Satu balon berapa tadi? 100 juta. Oke, kita bayangkan back then ketika dia datang ke dokter, saya ini sakit banget dokter, kayaknya saya lemas banget nih, terus deg-degan terus nih dokter, kayaknya saya udah mau mati nih dokter. Oke, kamu masuk CT scan. Terus dia kan, Pak, mohon maaf Pak, Bapak nggak bisa lagi hidup lama Pak, kecuali kalau Bapak tanam dalam jantung Bapak 3 balon Pak, dan 1 balon harganya 100 juta Pak. Apa yang Bapak pikirin? Oh ini bukan main-main nih. Ini bukan main-main nih. Dan ya, bukan main-main nih. Karena kenapa? Saya dibedah, kemudian dipasang balon, kemudian hilang duit 300 juta dan belum tentu. Ya kan ya? Berarti ini keputusan besar atau enggak? Tapi apa kata dia? Pasang deh. Kenapa? Karena dia tahu itu dokter. Kalau dia kemudian tidak percaya sama dokter, dia punya resiko, dia mati 3 bulan lagi. Kata dokternya misalnya, maka dia harus memilih. Gitu kan ya? Oke, ambil kasus yang lain. Dokter bilang, kalau kamu makan ini lagi, kamu akan kemudian alergi lagi. Kalau kamu sudah tahu ini alergi gara-gara udang, kenapa kamu makan udang? Makanya meruang semua badan kamu, matamu jadi bengkak. Tapi saya kasih tahu, ini bisa lebih bahaya lagi. Kalau kamu makan ini, kemarin tuh di Colorado ada orang mati makan udang. Karena dia kemudian tercekat, kemudian alergi, dan kemudian di sini kemudian nggak bisa napas karena tercekat, dia mati gara-gara kemudian nggak bisa bernapas. Saya nggak tahu kalau kamu mau makan udang ini silakan, tapi saya juga kasih tahu kamu bahwa itu nggak boleh. Tamunya datang, lobster gitu kan ya, udang mau makan, enggak gue, kenapa ini kan dikit dong, enggak makasih, enggak saya bayar ini, enggak makasih kan ya. Kalau orang sudah beriman kan begitu. Dia suruh nggak kerudung nggak mau, dia makasih aja gitu kan ya. Kenapa? Karena dia tahu ini dokternya benar. Nah permasalahan Anda sudah bukti dulu dokternya. Nah orang non muslim perlu dikasih tahu dokternya dulu, bukan aturan-aturannya dulu, bukan medication-nya dulu. Dokternya ini yang paling penting nih. Karena kita pun kadang-kadang nggak tahu dokternya siapa. Parahnya zaman sekarang orang muslim lebih percaya dokter daripada percaya Allah.
Masya Allah, ngeri banget. Dokter bilang ini ambil 3 kali sehari, ini kemudian begini. Iya, sami'na wa ta'na tanpa tanya. Giliran Allah, begini. Kenapa saya begitu? Ya, capek deh, gitu kan ya. Makanya harus ketahui dulu dokternya siapa. Trust dulu sama dokternya, baru semua aturannya beres. Ya kan ya, balik lagi ke dalam aturan yang tadi kan ya. Oke, tentang akidah. Tadi ada yang mau nanya lagi Bu ya? Oke, last one. Karena saya dibatasi panitia. Habis ini saya mau guling-guling sebentar. Ya, saya mau minum dulu silakan. Ini maaf Pak Ustadz, Ya, mungkin pertanyaannya terlalu umum ya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan tantangan untuk perkembangan Muslim seperti tadi yang Pak Ustadz pada awal jelaskan, kita lihat di dalam negeri kita sendiri seperti itu semakin lama semakin memprihatinkan gitu ya. Tadi juga dengan kata-kata juga di mata dunia juga sekarang kan tantangannya perkembangan Islam ataupun Muslim sekarang kan begitu kuatnya gitu ya, perlawanan, dan kita tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh Amerika dalam hal ini. Bagaimana mereka katakanlah mendisklaim kita seperti demikian jeleknya, demikian, dan itu kadang-kadang saya merasa itu tidak ada suatu perlawanan yang berarti, mungkin seperti kita tidak berdaya gitu ya. Nah ini yang ingin saya tanyakan, itu faktanya seperti itu. Ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz melihat perkembangan Islam, perkembangan Muslim, baik di dalam negeri maupun secara internasional di ini Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada yang nanya. Gimana terus kita sekarang? Good question. Jadi gini Bapak sekalian. Sekarang Bapak sekalian saya kasih tahu, Islam dibangun oleh 3 pilar. Berapa pilar? 3 pilar. 1 pilar individu, 2 pilar masyarakat, 3 pilar negara. Saya sudah banyak upload itu di YouTube tentang masalah itu. Islam dibangun dengan 3 pilar, individu, masyarakat, dan negara. Setidaknya itulah yang kita lihat Rasulullah membangunnya. Pertama adalah pilar individu, 2 masyarakat, dan ketiga adalah pilar negara. Alhamdulillah Bapak sekalian, kalau seandainya saya cuma melihat pada logika dan melihat pada fakta, saya sudah berhenti berjuang dari dulu. Karena kayaknya nggak mungkin menang. Kenapa? Karena sulit banget melawan kemudian arus yang begitu kuat seperti sekarang ini. Felixia ngomong 3 hari 3 malam. Yang sadar berapa orang? Paling 3 orang, 4 orang. Jadi kan ya, suara habis, terkapar, capek kan ditanya. Tapi kemudian sekali media menanyakan sesuatu, habis 7 juta orang termurtadkan secara tidak sadar. Contoh, Irsad Manji kemarin datang ke Indonesia. Kemudian dia bilang, don't judge the book by its cover. Jangan melihat orang itu dari luarnya. Yang penting itu dalamnya, bukan luarnya, bukan penampakannya, bukan pakaiannya, tapi hatinya. Jadi nggak penting itu kerudungan. Betul begitu? Betul tadi sebetulnya saya katakan itu kan ya. Yang nggak kerudungan juga bisa begitu, apalagi yang nggak itu kan ya. Nah, jadi kemudian betul-betulan sesat kan dengannya. Tapi karena dia punya media, dia punya kemudian uang, dia bisa sebarkan itu semua. Dan orang percaya itu. Masalahnya Felixio punya apa? Bulan depan kontrak aja masih mikir. Ini masalahnya begitu kan ya. Artinya adalah apa? Nah, kalau kita pakai logika, kalau kita pakai mata, kita akan berhenti berjuang. Karena itulah 2 buku pertama yang saya tulis adalah tentang percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Believe in something that cannot be seen by eyes. Itu yang saya tulis. Kenapa itu percaya pada Rasulullah? Karena Rasul menjanjikan kita akan bangkit lagi sebelum akhir zaman. Maka pada tanggal 10 bulan 12 tahun 2012, Twitter saya kemudian banjir pertanyaan, Ustadz 2 hari lagi kiamatnya, Ustadz kiamat gak, Ustadz kiamat gak? Saya bilang dasar deso gitu kan ya, gara-gara nonton film 2012 ini pasti gitu kan ya. Nah jadi kemudian semua takut 2012 kiamat. Saya bilang tenang, episode masih panjang. Iya, karena Rasulullah kasih kita episode dunia itu masih banyak. Jadi kiamat belum 2012 insya Allah. Karena episode masih panjang. Salah satu episode adalah kebangkitan Islam. Jadi tenang aja. Masih ada kebangkitan Islam itu. Dan itu kita percaya 100%. Saya percaya kebangkitan Islam itu sebagaimana saya percaya surga dan neraka. Karena keluar dari lisan yang sama Rasulullah Muhammad SAW. Tanda-tandanya, satu tanda-tandanya adalah adanya Vulkan Jabariyah. Jadi kata Rasul episodenya ada 5. Mau saya tunjukin episodenya? Ini bocoran nih. Bocoran episode akan tayang. Kisi-kisi. Ini serius nih, nggak percaya lagi. Ya gimana percaya? Ustaz aja ketawa-ketawa. Saya ketawa-ketawa bukan berarti saya kemudian nggak percaya. Saya ketawa-ketawa karena saya senang gitu maksudnya. Ini materi saya tentang Muhammad Al-Fatih, kapan-kapan kita bahas. Tadi saya kasih lihat episodenya. Ini episodenya ceritanya. Nih episodenya nih. Ini hadis riwayat Ahmad, panjang hadisnya. Riwayatnya Ahmad ada bisa dilihat dalam Musnad Ahmad, jadi bisa dicek dan dicek.
Jadi ada di Musnad Ahmad, Rasul katakan takunu nubuwwatu fikum masyaallah takun summa yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'aha. Akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Sudah diangkat belum? Sudah diangkat belum? Nabi masih ada enggak? Sudah diangkat atau belum? Sudah. Tadi ada nabi lagi enggak? Kalau ada yang ngaku nabi lagi benar atau salah? Salah. Oke, kalau gitu kita lihat. Summa takunu khilafatun ala minhajid nubuwah. Setelah itu akan muncul khilafah. Yaitu adalah yang dipimpin oleh khalifah maksudnya itu. Jadi akan muncul khalifah yang memimpin dengan khilafah atas manhaj kenabian. Fatakunu masyaallah antakun summa yarfa'uha idza sya'allahu yarfa'aha. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Sudah diangkat belum masa khalifah itu? Sudah diangkat. Enggak ada lagi sampai sekarang. Kemudian summa takunu mana tadi? Mana tadi? Kok hilang? Ini summa takunu mulkan adon. Akan muncul kerajaan yang menggigit. Adon itu menggigit. Fatakunu masyaallah takun summa yarfa'uha idza sya'allahu yarfa'aha. Allah akan jaga kalau Allah mau dan Allah akan angkat kalau Allah mau. Yang mulkan adon ini apa? Pemerintahan yang menggigit. Maksudnya apa? Dia zalim secara pribadi tapi masih menggigit Islam. Tadi Bapak siapa tadi yang nanya tentang kekerasan tadi dalam Islam? Itu terjadi memang. Jadi gini contohnya. Tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu terkenal. Karena kenapa? Dia melawan pemerintah. Kenapa dia melawan pemerintah? Karena pemerintah pada saat itu mengadopsi bahwa Mu'tazilah itu benar. Mu'tazilah itu siapa? Yang bilang Al-Quran itu adalah makhluk. Konsekuensinya kalau Al-Quran adalah makhluk berarti Al-Quran tidak sempurna. Paham ya? Nah berarti itu ditentang habis-habisan oleh Imam Ahmad. Imam Syafi'i memilih mengungsi untuk membangun orang-orang kemudian di pinggiran. Jadi ulama itu ada dua ketika masa fitnah, mengungsi dan membangun atau melawan. Tapi tidak ada yang nurut. Dalam kasus akidah tentunya ya. Nah ketika Imam Ahmad melawan, tapi melawan bukan angkat senjata ya, bukan. Melawan itu maksud mengatakan yang benar. Nah apa yang terjadi pada Imam Ahmad? Dia ditangkap sama khalifah. Khalifah waktu itu yang berkuasa namanya Mu'tasim. Mu'tasim menangkap Imam Ahmad dan memenjarakan Imam Ahmad. Di kegelapan itu dia dicambuk 3 kali sehari, kayak makan obat. Sampai suatu hari kemudian cambuknya ini mematahkan engselnya Imam Ahmad. Sangat keras sekali siksanya pada ulama-ulama yang lain. Tapi orang yang sama yang menyiksa Imam Ahmad, yang kemudian dikatakan menggigit ini, dia zolim, dia suka minum-minuman keras. Tapi orang yang sama, dia membela kehormatan seorang muslim yang ditarik kerudungnya di Amuria. Jadi ketika ditarik kerudungnya di Amuria dan dia berkata, "Aina anta Mu'tasim?" Di mana ana Mu'tasim? Maka Mu'tasim mendengar itu karena orang-orang bilang ada orang muslim yang kemudian dizolimi. Dia kemudian bilang, "Siapa di antara kalian kaum muslim semua yang mau volunteer untuk kemudian pergi ke sana dan kemudian membela kehormatan wanita tadi?" Maka dibuka volunteer itu, datang kemudian pasukan muslim yang ujungnya ada di Amuria, pangkalnya ada di depan Baghdad. Itu terjadi demi membela kehormatan seorang muslim. Setelah Imam Ahmad kemudian keluar dari penjara dan dia ditanya, "Imam Ahmad, kalau begitu menurutmu bagusan orang yang takwa pada Allah, beribadahnya banyak tapi lemah, ataukah orang yang kuat tapi dia sangat lemah dalam ibadah?" Jadi kuat ibadah tapi lemah, atau lemah tapi dia kuat ibadah? Yang mana kata Imam Ahmad? Imam Ahmad bilang lebih baik kayak Mu'tasim itu. Dia kuat dalam melindungi umat, tapi dia lemah dalam menaati Allah. Dia zolim. Loh kenapa? Alasannya karena kekuatannya untuk melindungi seluruh kaum muslimin. Sedangkan kejelekannya itu urusan dia dengan Allah. Sedangkan kalau dia lemah, dia membuat itu petaka bagi seluruh kaum muslimin. Sementara ibadahnya hanya dia dengan Allah saja. Seperti kasus ketika Mongol menginvasi muslim dan membantai banyak orang ketika 1358. Itu kan karena lemah pemimpinnya. Maka pemimpin itu penting banget di dalam Islam, karena dia lah kemudian yang menentukan segala-galanya. Oke, itu mulkan adon, yang kemudian zolim secara pribadi tapi masih menerapkan Islam. Berikutnya kemudian mulkan jabariyatan, summa takunu mulkan jabariyatan. Summa takunu mulkan jabariyatan, mulkan kerajaan, jabariyah, diktator. Apa maksud diktator? Kalau bahasa Jawanya sakarepe dhewe. Itu diktator sekalian. Nah, kemudian setelah kemudian diktator dari summa takunu khilafatan ala minhajid nubuwah. Kemudian akan balik lagi khilafah yang seperti yang kemarin. Khilafahnya Abu Bakar, khilafahnya Umar, khilafahnya Utsman dan khilafahnya Ali. Akan balik lagi pada masa kejayaan. Sebagai kemudian tambahan, buka surat An-Nur ayat 55, baca sendiri. Surat An-Nur ayat 55. Di situ diterangkan bahwa Islam akan kembali berkuasa lagi. Jadi tenang ya sekalian. Islam akan bangkit, insya Allah. Oke, terima kasih karena saya sudah di ini. Nanti kita lanjut lagi Pak. Mohon maaf karena Pak Budi sudah break dulu. Mohon maaf kita break sebentar. Nanti saya siap-siap dulu. Nanti setelah itu kita masuk lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.